Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Lubis dengan NIM 0702222073, berasal dari Sistem Informasi 2 angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman mobile lanjutan, yaitu Cruit Firebase Database yang lanjutan dari program semester lalu, yaitu di bagian akademik. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan videonya berikut, teman-teman. Nah, baik, yang pertama kita di sini masuk ke menu kodular, tampilan kodular. Nah, kita masuk ke tampilan project yang semalam, yaitu project akademik. Baru kita langsung saja lanjutnya. Ini tampilan desain, kita pakai dari semester lalu, yaitu terdapat nama, NIM, serta angkatan. Nah, kita masuk ke bloknya saja. Di sini ada tampilan bloknya. Nah, di sini terdapat masukan data NIM di blok input yang pertama. Yang kedua, ada masukkan data nama, lalu pilih masukkan data prodi serta masukkan data angkatan. Nah, yang kemarin itu hanya menggunakan Airtable. Untuk project yang sekarang kita menggunakan tambahan Firebase. Lalu ini fungsi untuk tampilan readnya. Untuk file database-nya. Read ialah untuk menampilkan sebuah data yang tersimpan dalam sebuah database-nya. Nah, di sini terdapat tampilan data NIM yang sudah terdaftar. Nah, di sini juga terdapat bagian txt NIM, txt nama, serta prodi. Lalu yang terakhir ialah angkatan. Kita tidak bisa memasukkan data yang sama dan data yang sama. Kalau kita memasukkan data yang sama, maka datanya akan error. Kemudian selanjutnya di sini terdapat sudah datanya berhasil disimpan. Ini ada sebuah codingan atau blok ya untuk data yang sudah berhasil disimpan. Sama seperti yang tadi, terdapat NIM, nama, prodi, serta angkatan. Nah, kemudian data telah berhasil disimpan. Nah, itu contoh dari blok-bloknya. Lalu langsung saja kita coba tes dari inputnya menggunakan aplikasi Companation. Nah, di sini terdapat QR atau kodenya, yaitu TNEKZ. Lalu kita buka aplikasi Companation-nya, kita masukin kodenya. Loh, di sini ada progresnya, kita tunggu saja. Masih 20. Nah, inilah dia tampilan tersebut.
tampilan yang sudah di connect dari Companion. Di sini NIM-nya 0702222073. Lalu kita masukkan namanya MA Van Lubis. Lalu kita pilih kelasnya Sistem Informasi 2. Lalu angkatan 2022. Kita input saja. Ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita cek ke dalam file database-nya. Di sini sudah ada menunjukkan bahwa data yang tadi kita masukkan sudah tersimpan ke dalam database atau ke dalam Firebase database. Ini bahwasannya Firebase data ini telah berhasil digunakan, makanya dia berhasil. Nah, kita coba masukkan dengan data yang sama, dengan NIM yang sama 0702222073, dengan nama di sini kita coba dengan nama Avan aja, lalu kita pilih kelasnya serta angkatannya 2023. Nah, di sini terdapat data NIM sudah terdaftar. Jadi kalau praktek kita kali ini, kita tidak bisa memasukkan data apabila data tersebut telah terdaftar. Nah, atau kita tidak bisa memasukkan data yang sama. Seperti itulah tadi praktek yang sudah kita coba. Demikian, ada yang data tidak bisa dimasukkan, selanjutnya ke menu read. Cambridge ini yaitu tampilan data untuk yang berhasil disimpan. Inilah tampilannya. Di situ terdapat bagian NIM, nama serta angkatan. Ini tampilan blok dari read-nya. Nah, ini tampilan read-nya. Di situ terdapat loading data, terdapat bagian vertical list data, vertical edit data, serta tujuannya true and false. Nah, itu bagian yang pertama. Lalu kita masuk ke Firebase database yang pertama, yaitu di sini create empty list, lalu call Firebase database 1, lalu tag itemnya. Nah, lalu data tersebut tidak dapat digunakan. Nah, di sini juga terdapat Firebase data yang selanjutnya, yaitu add item to list, get global list. Nah, lalu item logo Winso, pilih itemnya. Ada dua, yaitu item 1 dan 2. Seperti itulah tampilan dari bloknya. Bisa diperhatikan di yang sudah saya tampilkan tersebut. Nah, di sini ada data yang selanjutnya, yaitu Firebase database 2-nya. Bisa diperhatikan dari blok-bloknya ini. Seperti ini kalau kita mau masukkan datanya, bagian blok-bloknya. Bagian view ini. Nah,
Semoga teman-teman dapat dimengerti dari tampilan blog tersebut. Lalu kita masuk ke Firebase database 2-nya. Di sini kita terdapat bagian txt name. Nah, lalu kita pilih saja. Selanjutnya ada bagian nama sama seperti yang tadi. Lalu bagian prodi kita seleksi. Lalu bagian angkatan, lalu NIM-nya, nama serta angkatan. Seperti berikut ini tampilan blog ya. Baiklah, lalu kita masuk saja yang ke tampilan blog selanjutnya. Kita akan mencoba mempraktekkan data yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, itu dia, kita tes saja teman-teman. Ini dia tampilannya teman-teman. Kita klik saja button read-nya. Nah, di sini terdapat data yang sudah tersimpan. Di sini data yang menampilkan nama serta NIM. Itu dia praktek menampilkan datanya. Selanjutnya kita masuk ke edit. Nah, inilah dia tampilan editnya dari blog editnya teman-teman. Di sini terdapat seperti yang tadi, NIM, nama, angkatan serta masukkan editnya, lalu disimpan. Nah, masukkan data NIM-nya, masukkan data nama, lalu pilih datanya serta masukkan data angkatan. Empati ialah jika data kosong, Mas akan memasukkan notifikasi datanya. Nah, di sini kita menggunakan database. Agar tidak saling bertabrakan datanya teman-teman. Seperti itulah tampilan blog ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman tampilan blognya tersebut yang sudah saya sedikit jelaskan. Itu Firebase database 3 ya teman-teman. Ini dilihat ya teman-teman secara teliti agar tidak error. Di kolom-kolom tersebut terdapat bagian NIM, nama, prodi. Agar kembali dari kosong, di sini terdapat pemberitahuan agar bisa diubah. Ini juga edit. Sama seperti yang awal, itu juga sama. Nah ini pemberitahuannya kalau data berhasil diubah. Selanjutnya kita akan mencobanya sesi editnya teman-teman. Nah, kita lihat tampilannya. Kita list data. Kita klik datanya tersebut. Di sini kita akan mengubahnya karena kita diedit. Kita edit.
kita ganti angkatannya aja, angkatan 2020. Kita simpan, data berhasil diubah. Kita cek kembali. Nah, datanya berhasil diubah teman-teman. Angkatannya berubah kan teman-teman. Jadi angkatan 2020. Itulah dia teman-teman, praktek serta fungsi dari edit. Kalau kurang dan lebih saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi delete ya teman-teman, atau fungsi delete. Nah, ini dia tampilan blognya. Is empty sama seperti yang tadi, jika data NIM yang kosong. Tuh. Nah, di sini tampilan blognya seperti tadi. Nah, ini tampilan blog yang selanjutnya teman-teman. Lalu ini dia notifikasinya. Untuk kita konfirmasi apakah datanya mau dihapus. Nah, terdapat dua button, yaitu button 1 ya dan button 2 itu tidak. Kita hanya bisa memilih salah satu. Kalau kita mau hapus, kita pilih ya. Kalau kita tidak mau hapus, kita akan pilih tidak. Nah, itu tuh bagian blok button untuk kita memilih ya. Ya. Lalu data berhasil dihapus. Di sini teman-teman tampilannya. Seperti itu dia teman-teman tampilan blognya. Kalau datanya sudah kita konfirmasi bahwasanya untuk dihapus karena kita memilih hapus. Di sini terdapat bagian NIM, nama, prodi, angkatan. Lalu NIM, nama angkatan. Kita pilih lalu kita hapus teman-teman. Seperti itu tampilannya. Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya kita fungsi untuk kembali atau tombol back. Kita klik datanya. Dia akan menutup dan atau menampilkan atau datanya. Ini penjelasan untuk blok terakhir ya teman-teman. Sini terdapat vertical edit data, lalu vertical edit data juga, lalu vertical list datanya. Terdapat bagian true, false, and true. Lalu kita coba akan praktekkannya yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Nah, ini dia tampilannya. Tampilan dari list datanya. Misalnya kita akan memilih hapus data Randy atau Afwan aja. Kita coba. Ini dia datanya teman-teman. Kita akan coba delete. Nah, muncul pesan yaitu yakin mau dihapus. Kalau kita memang yakin mau hapus, kita klik saja ya-nya. Nah, di sini terdapat data berhasil dihapus. Kita akan cek di sini Firebase-nya. Nah, datanya tidak ada lagi teman-teman, dia sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kalau kita klik back kan tombol back ya, maka dia akan kembali. Kita lihat saja hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Bahwasanya fungsi yang sudah kita mulai dari awal tadi
berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan tugas ujian tengah semester yang bisa saya lakukan dan saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.